siang ini saya berada di Kecamatan Lalimbu, khususnya di Desa Kapuwila, untuk menemani teman-teman pendamping PKH dalam rangka memvalidasi data. Silakan Pak Seri, apa yang mau disampaikan? Jadi untuk tahun ini kami diberikan kewenangan oleh Dinas Sosial untuk turun langsung memvalidasi, memperipali data DTKS, yang mana data DTKS ini dari 2011 sampai ke 2022. Dalam rentang waktu dari 2011 ke 2022, ternyata banyak nama-nama yang ada dalam DTKS ini sudah mampu. Ada yang sudah menjadi pegawai, ada juga yang sudah meninggal, ada bahkan yang tidak ditemukan atau pindah alamat. Nah, tujuan kami ini untuk turun langsung mengprojek yang sudah mampu ini. Nanti kami di sana akan meminta secara sukarela biar dia mau mengundurkan secara mandiri. Yang pegawai ini kita minta untuk mengundurkan dari penerima bantuan ini. Kemudian namanya ada di data DTKS ini kami akan ubah dari layak menjadi tidak layak. Oke. Nanti insya Allah kami bersama-sama dengan teman-teman pendamping PKH bersama pemerintah desa untuk bersama-sama menyaksikan supaya jangan ada lagi dusta di antara kita. Iya. Karena kalau ada buruknya dituduh Pak Desa, kalau juga kadang dituduh sosial, kadang dituduh juga statistik. Sehingga ini kita ingin memfasilitasi secara bersama-sama supaya data ini betul-betul akurat dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita melakukan pendekatan data ini, 14 indikator variabel yang menjadi pengukur untuk penerima bantuan yang hampir di sisir kutu nantinya. Hari ini kita tiba di rumah salah satu nama yang ada di dalam DTKS ini, yang mana sekarang ini di 2020 dia sudah menjadi pegawai. Tapi dulu sebelum dia jadi pegawai, kemudian dia terdata namanya di dalam DTKS rumahnya ini. Jadi, mari saya tunjukkan. Sekarang alhamdulillah beliau juga sudah jadi pegawai. Nah, tujuannya kami ke sini untuk meminta ibu ini untuk secara sukarela mengundurkan diri dari penerima bantuan. Ibu ini penerima bantuan program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai atau BPNT. Ibu Sarieta Asis ini jadi pegawai sejak tahun berapa? 2014. 2014. Artinya sebelum itu tercatat penerima bantuan PKH di 2021. Tidak. Tidak. Baru ini. Baru 2021 Akhir. saya akhir-akhir ini baru ada Dimasukkan. panggilan. Iya. Ada nama. Ada nama. Oke. Tapi kan proses dulu di proses seperti Heri bilang, ini kan beliau temannya Iya. di sini. Nah, sehingga yang kita butuhkan ini adalah kesadaran dari warga masyarakat untuk betul-betul seperti ibu. Atas asal. Artinya insya Allah kami sadar dan kami tahu bahwa banyak data yang seperti kejadian beliau. Dan alhamdulillah kita dapat, beliau punya kesadaran yang penuh untuk menyampaikan, dan beliau bagaimana? Rela ini? Rela sekali. Dengan ikhlas? Iya. Tanpa ada paksaan? Tidak ada. Nah, Karena masih ada masyarakat di bawah saya yang membutuhkan. Saya tambahkan Bu sedikit, karena ini nanti rumah nanti kami akan turun melabelisasi rumah-rumah yang penerima manfaat ini, penerima manfaat PKH dengan BPNT. Kami akan labelisasi, dan itu mungkin kata-katanya saya penerima PKH, saya warga miskin penerima PKH BPNT. Nantinya mungkin ada punishment lah terhadap masyarakat yang ini. Hukum sosial itu lebih berat. Jadi kalau kita terima bantuan padahal kenyataan kehidupan sosial kita di atas dari yang lebih berhak, kan kita rasa-rasanya kemana-mana kayak hidup di negeri lain nanti. Jadi ibu sekarang siap mengundurkan diri secara sukarela. Iya. Jadi, Tugas di mana Bu? SD 9 Lalembu. Mantap, ces dulu. Ini kondisi rumahnya yang di 2022 ini sekarang telah menjadi pegawai.
Jadi ini proses nantinya pengisian surat pernyataan pengunduran diri. Ya, alhamdulillah kalau sekiranya semua penerima bantuan ada kesadaran kolektif seperti ini, maka saya yakin program ini akan lebih terasa manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, petugas juga tidak saling tuduh-menuduh terkait dengan data yang tidak sesuai, sehingga tidak ada lagi dibilang sosial yang bermain, tidak ada lagi dihardik kepala desa, tidak ada lagi instansi lain seperti statistik yang dibully, karena semua sudah ada kesadaran. Nah, yang kita butuhkan sekarang saudara-saudara kami yang ada di daftar penerima PKH maupun bantuan pangan non tunai. Nah, kalau ini semua ada kesadaran kolektif, insya Allah saya yakin tujuan dan sasaran pemberian bantuan ini akan lebih bermakna. Dan saya punya tugas sebagai pengawasan wakil bupati, kalau ada saya temukan pegawai negeri sipil yang masih melakukan seperti ini, maka konsekuensinya akan ditanggung sendiri. Saya aplaus namanya. Jempol. Sekali lagi sebelum ditandatangan, saya mau tanya dulu. Ini tidak ada intimidasi? Bahkan mereka tidak ada yang datang sama saya. Tidak ada. Nah, lantas sampai mereka tahu ini gimana? Ada komunikasi? Nggak tahu. Wah. Kami sebagai pendamping program Keluarga Harapan bersama TKSK turun langsung home visit secara door to door. Jadi kami melihat dari data TKS itu, kami lihat dulu, lalu kemudian kami turun secara door to door. Sudah Ridho? Sudah. Insya Allah tidak ada tekanan ya? Tidak ada. Nah, ayo silahkan ditanda tangan. Insya Allah siap menandatangan dan sudah ditanda tangan. Saya belum lihat ditanda langsung sudah luar biasa. Ada berapa tahun mengajar? Saya sudah berpuluh-puluh tahun. Golongan berapa sekarang? 3C. 3C. Sudah sertifikasi? Dengan ibu siapa? Muhayati. Muhayati. Suami? Suaminya di Jawa. Oh, di Jawa. Pak, ada usulan dari kepala dusun bahwa ibu ini layak untuk menerima bantuan. Nah, kami tidak begitu Pak Dusun menyatakan bahwa layak untuk menerima, kami tidak serta-merta harus percaya itu. Ya, jadi kami turun ke lapangan home visit, pastikan apa betul dia layak untuk masuk di dalam DTKS atau tidak. Assalamualaikum. Mohon maaf yo, Iya, kita enggak untuk lihat-lihat Iya, nggak apa-apa. supaya juga masyarakat bisa melihat kondisi ibu. Iya. Artinya antara laporan dari pihak desa, dalam hal ini kepala dusun, ada pak desanya, ada pak dusunnya, dengan teman-teman pendamping PKH ini mensinkronkan data antara laporan dari aparat pemerintah desa dengan mereka sebagai pendamping. Dan ini baru proses ya Bu. Iya. Jangan sampai langsung bilang udah didatangin Pak Desa, Pak PKH, sama ada lagi wakil bupatinya. Berarti aduh udah mau dapat durian runtuh ini. Nah, bukan gitu ya, Iya. tapi mereka tugasnya mengusulkan, Ibu berdoa, insya Allah datanya mereka sudah proses. Nanti dibantu aja ya data-datanya, kebutuhan data yang mereka mintakan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa cepat realisasi. Kan Bu? Insya Allah. Gimana? Kelas berapa nak? Kelas 5. Kelas 5. Ini kelas berapa? 1. Woi! Hebat ya. Assalamualaikum. Jadi ini rumah kedua usulan dari kepala dusun ya, dusun dari desa Kapuwila. Jadi memang ibu ini tidak terdaftar di data DTKS. Nah sekarang kami turun langsung meng-cross check keadaan ibu sesuai yang diusulkan oleh kepala dusun.
Jadi Bu, kita ke sini kebetulan ada Pak Wakil, ini Pak Wakil Bupati Konawe Selatan Bu. Terima kasih. Iya, ada Pak Desa juga. Jadi kita hadir ini ingin memasukkan Ibu sesuai usulan ya. Jadi diusulkan oleh kepala dusun ya. Kita melalui musyawarah desa Bu. Jadi namanya Ibu memang tidak ada di data DTKS, tapi kami akan masukkan. Tapi bukan berarti ketika kami memasukkan Ibu namanya lalu kemudian bahwa namanya Ibu akan nantinya begitu kita masukkan Ibu langsung menerima bantuan itu. Tidak Bu ya. Jadi itu kita masukkan dulu namanya di data DTKS ya. Ini disaksikan oleh Pak Wakil Bupati. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Heri dan teman-teman pendamping ini, mereka saya lagi melihat bahwa proses yang mereka lakukan itu sesuai tahapannya. Tahapannya meng-cross check bersama-sama dengan aparat pemerintah desa, sama-sama lihat ternyata kondisinya seperti itu. Makanya mohon maaf tadi Mas Erwin Herinya nanya terkait dengan kambingnya, bukan mau diambil kambingnya enggak. Hanya ingin memastikan, karena kalau komponen itu milik sendiri Yang itu Mbak Paitun. Oke. Ada, dan ini Bu dari Dinas Sosial Perumahan Rakyat PUPR, tahun ini rumahnya Ibu insya Allah jadi di rehab. Alhamdulillah. Ini karena di Kampung Ila kita dapat 3 rumah, tapi nama sudah dari sana memang saya sudah menerima datanya. Jadi insya Allah tahun ini dan bulan ini kayaknya sudah. Artinya itu disampaikan kepada Bapak. Ya. Berkah ibu dan suami sabar menjalani hidup, berkahnya juga punya desa, pemimpin di kabupaten yang masih peduli. Insyaallah kita saling mendoakan ya Bu, doakan sama adik-adik juga pendamping supaya mereka idealismenya tetap terjaga, mereka sehat, Pak desanya, pemerintah desanya juga sehat, kecamatan dan kami juga yang di kabupaten ya Bu. Insyaallah kita saling mendoakan. Insyaallah. Jadi ini kandang kambingnya Ibu Naima ya, Ibu Naima. Ini kandang kambingnya. Ini jangan salah persepsi. Terkadang kita lihat memang punya, misalnya ada kandang kambing atau punya sapi, tapi itu jangan kita salah persepsikan. Itu ternyata masyarakat itu hanya gaduh istilahnya itu kalau bahasa sini. Jadi mereka hanya merawat, nantinya mungkin bagi hasil atau mungkin istilahnya dipekerjakan lah oleh orang yang punya kambing itu. Terkadang ada yang rumahnya bagus, tapi itu jangan kita salah kaprah. Terkadang itu warisan dari orang tuanya. Tapi ada juga yang sebaliknya, rumahnya agak kumuh, ya. Tapi jangan kita salah kaprah melihat itu. Jangan sampai kita sebagai pendamping lalu tertipu dengan keadaan itu. Bisa jadi rumahnya memang agak kumuh, tapi punya aset yang luar biasa, atau mungkin kesempatan untuk membangun di tempat lain, misalnya di kota dia punya bangunan seperti itu. Jadi itu tugas kami, makanya kami harus turun memvalidasi betul, memastikan langsung ke lapangan. Ada berapa kambing yang digaduh? Itu semuanya 8, kita bagian 2. Oh, sistem baginya gimana dia nih? Bagi 2. Oh, bagi 2. Tapi kan yang beranakan cuma nanti yang 2. Iya, nanti setiap anakan yang dibagi kan, bukan indukan yang dibagi kan? Bukan. Kalau dengan induk yang dibagi, kita cepat kaya. Alhamdulillah, kan kambing satu kali melahirkan kan minimal 2 kan? Ya enggak tentu, kadang 1. Oh, kadang 1. Ini juga 1-1 juga. Apa yang mereka sampaikan itu adalah proses yang disampaikan oleh Mas Heri tadi. Ini usulan dari kepala desa, dari dusun. Mereka verifikasi, tidak serta-merta langsung turun dananya, tapi insya Allah proses ini kita berdoa mudah-mudahan berjalan lancar. Insya Allah yang seperti ibu insya Allah bisa masuk. Kalau saya itu dapat bantuan dia cuma BLT dari selama Pak Desa Pak Sarmit itu. Pasal umurnya enggak pernah dapat apa-apa. Sifatnya temporer. Sifatnya itu hanya sebentar karena ada Covid. Itu yang apa-apa enggak pernah dapat apa-apa. Kalau insya Allah yang di sosial ini insya Allah berkelanjutan. Insya Allah. Oke ya.